dunia gelap. Iya. Katanya Indonesia gelap. Sekali lagi, yang gelap itu tidak dapat nur. Sekali lagi jamaah tidak dapat nur. Maka itu mohonlah kepada Allah. Allah nurus samawatil ard. Allah penerang langit dan bumi. Jangan berputus asa, jangan berburuk sangka. Ada enggak yang bisa melampaui musim kering seperti Nabi Yusuf? Enggak ada jamaah. 7 tahun musim kering. Allah kasih kemudahan, Allah kasih petunjuk, bisa dilampaui. Jadi setiap zaman, setiap daerah itu mesti diuji sama Allah. Walaupun aku bisa minal khauf wal ju'. Rasa takut, rasa lapar, rasa kekurangan harta, pertanian, jiwa. Itu pasti untuk melihat siapa yang sabar. Maka itu kasih kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Apa artinya sabar? Bukan diam, tapi bertahan dalam kebenaran. Tetap dalam koridor Allah, tetap di jalan Allah. Tidak membuat kekacauan, tidak membuat onar. Bagaimana bisa memberikan solusi seperti Nabi Yusuf, bisa memberikan solusi seperti Utsman bin Affan, semua hartanya, semua barangnya diberikan kepada orang fuqara wal masakin, padahal banyak para pedagang membeli harta, membeli barang dagangnya sampai 600%, katanya kurang. Siapa yang berani 700%? Tidak ada. Kalau saya beli 700%, siapa yang bisa beli? Maka Allah yang berani. Diberikan cuma-cuma sama Utsman bin Affan. Sejak itu semua hartanya Utsman bin Affan yang terkenal kaya tidak dihisap oleh Allah. Karena beliau tidak perhitungan dalam bersedekah. Mudah-mudahan kita sadar jemaah. Jadi setiap ada masalah, itu bukan masalah, itu kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Tapi kalau orang ahli dunia, setiap ada masalah, itulah peluang untuk bisnis. Di waktu COVID bisnisnya apa? Di waktu perang apa bisnisnya? Gitu jemaah ya. Di waktu paceklik apa bisnisnya menimbun ini? Itu orang-orang ahli dunia. Kalau orang yang ngerti akhirat, wah kebetulan ini orang butuh bantuan, pahala besar. Jadi sekali lagi, jangan membuat masalah. Kalau bisa masalah itu suatu kesempatan untuk memberikan peluang meningkatkan iman dan takwa. Apa cirinya orang yang dapat nur jamaah? Dia mudah untuk menerima Islam. Dia mudah untuk mengamalkan Islam. Jadi lapang hatinya. Tidak susah agama itu jamaah. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak susah, sesuai dengan menurut kemampuannya. Tapi kalau hatinya keras, disuruh nyembelih sapi, sapi apa, warnanya apa, gimana, ya tambah susah. Sudah berhasil yang yang dibunuh hidup bicara, yang membunuh keponakan masih tidak percaya. Itu berarti hatinya keras, bahkan lebih keras dari batu. Padahal batu bisa pecah. Jadi kalau Allah kehendaki kasih hidayah, Allah kasih nur, maka mudah menerima Islam. Mudah untuk tunduk dan patuh. Islam itu apa jemaah? Nurut seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya dan istrinya. Aslamtu lirabbil alamin. Saya terserah engkau ya Allah. Apapun yang kau perintahkan saya lakukan. Termasuk sebelah anaknya dilakukan. Sunat di waktu sudah tua dilakukan. Tinggalkan anak istri yang masih anak bayi dilakukan jemaah. Tapi bagi orang yang sulit disuruh sujud aja seperti iblis. Ngapain saya disuruh? Wong saya itu lebih mulia dari Adam. Nah itu jemaah. Satu perintah saja. Kalau Allah tidak kasih hidayah, kenapa Allah tidak kasih hidayah? Karena dari awal amalnya tidak berbuah jemaah. Tidak lillah, ingin mencari apa? Kedudukan. Supaya diangkat sama Allah sederajat dengan malaikat. Mencari karomah. Itu iblis. Allah tahu niatnya. Begitu diuji, sedangkan malaikat semuanya ikhlas, tidak ada kepentingan. Padahal kalau dilihat lebih mulia siapa? Malaikat dari nur, dia dari api. Jadi malaikat pun tidak merasa apa? Terhina. Semuanya sujud, tunduk, apa katanya Allah. Itu jamaah. Jadi sulit kalau orang kalau sudah bukan karena wah, enggak levelin, oh enggak karena Allah enggak kasih hidayah. Kenapa enggak kasih hidayah? Dia sudah tahu enggak diterima. Jadi bukan salahnya Allah. Sudah tahu.
Kenapa kamu ya iblis tidak mau sujud? Ya, bukan karena kan ini perintah. Iya, karena saya lebih baik dari Adam. Kamu ciptakan dia dari tanah, saya dari api. Tidak level. Jadi bukan bukan berarti tidak tahu perintah Allah, sudah tahu jemaah. Jadi orang kalau sudah tahu tidak dijalankan, maka nurnya hilang. Allah sesatkan, Allah hilangkan. Itu salah siapa? Ya salah mereka. Wong dikasih makan, ditolak, ya tidak bisa masuk makanannya. Jadi tidak mungkin Allah itu membinasakan suatu kaum sebelum ada utusan. Fir'aun itu tidak langsung dibinasakan, diutus Nabi Musa dan Nabi Harun, dua nabi. Setelah dikasih petunjuk, dibimbing, dikasih ujian, musibah, tetap tidak nurut, bahkan tambah sombong mau bunuh para nabinya, maka Allah binasakan semuanya. Jadi sekali lagi, tidak mungkin Allah membinasakan suatu kaum sebelum ada peringatan. Jadi cintanya Allah, kenapa ditunda nyawanya orang-orang yang dolim? Supaya tobat. Atau anak keturunannya. Nyatanya istri Fir'aun masuk Islam. Ya, keturunannya Nabi Ibrahim, Azar, Nabi Ibrahim, Islam. Tidak langsung dihancurkan Azar dan Namrud. Keluarlah Nabi Ibrahim. Jadi sekarang ditangguhkan umurnya, Allah masih menunggukan keturunannya. Ya, sekali lagi jemaah, bersyukurlah orang bisa memeluk Islam, bisa tunduk dari Islam bukan sekedar nama, tapi sifat kepatuhan, ketundukan, apa katanya Allah, apa kata takdir Allah. Bukan berarti orang yang putus asa, orang yang tahu kalau Allah itu menguasai dirinya seperti seorang penguasa yang luar biasa, yang sangat dermawan, sangat cinta pada keluarganya, kehidupannya. Akhirnya apa? Dia melakukan ketaatan sampai apa namanya? Militan. Apa katanya? Siap bos, siap jenderal. Apapun dilakukan, apa yang diperintah, siap terus, tidak pernah menolak. Itulah manusia yang militan. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya lanjutkan. Jadi kalau manusia itu dikasih Allah nur, seperti malaikat yang berupa nur, Allah kirim kepada siapa? Orang beriman. Harusnya orang beriman itu bersyukur jemaah. Malaikat itu tidak pakai bayaran. Jenengan bayar malaikat, bangkrut jenengan. Ribuan malaikat menolong orang beriman untuk perang. Di samping malaikat termasuk apa? Tentara Allah masih banyak jemaah. Tidak hanya malaikat, termasuk angin. Semua makhluk Allah itu tentara Allah. Seperti Raja Abraha diserang burung. Jadi junud jamak dari jundun. Kalau tentara Allah kirim kepada orang beriman, siapa yang bisa melawan? Tidak bisa jemaah. Jadi sekali lagi kita bersyukur jemaah. Malaikat itu juga dari nur. Menolong orang beriman tanpa kita suruh. Tapi Allah yang menyuruh secara otomatis. Tapi kalau kita maksiat, kita durhaka, tidak cepat-cepat tobat, siapa yang datang jamaah? Bisa menebak? Kita tidak mau Quran. Kita ragu sama Quran. Kita mengingkari Al-Quran. Kita kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang mendekat sama kita nanti jamaah? Allah kirim apa nanti jamaah? Yaitu se setan. Setan itu bukan makhluk, keburukan, baik dari bangsa jin dan manusia. Jadi teman-teman akrabnya yang cocok ya, ya seirama dengan perbuatannya jemaah ya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf, apa? Kami jadikan syayatin wali, pelindung bagi orang-orang yang tidak percaya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang-orang musyrik kalau melakukan perbuatan keji, apa keji yang dimaksud apa? Tawaf telanjang bulat di Ka'bah sambil menyembah berhala. Siangnya orang laki-laki, malamnya orang perempuan. Telanjang bulat jemaah. Karena dulu tidak ada syuting. Saya ada syuting bisa diabadikan. Telanjangnya di Ka'bah itu jemaah. Itu perbuatan keji. Mereka bilang apa? Ini atas perintah Allah. Bayangkan kapan dan di mana kitabnya? Kitab Taurat yang mana? Kitab Injil yang mana? Yang menyuruh tawaf telanjang bulat. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi dia bilang, ini sesuai dengan nenek moyang. Ajaran kami.
Dan ini termasuk perintah Allah. Wah, bayangkan nama Allah dipakai, dicatut dengan beraninya. Ya, Allah menyuruh perbuatan keji. Maka itu Allah mengatakan apa? Kamu mengatakan atas nama Allah yang kalian tidak tahu. Berarti orang ini apa? Tidak takut berdusta, jemaah, atas nama siapapun. Jadi apa? Penipuan yang luar biasa kalau orang sudah musyrik itu. Kalau orang sudah tidak beriman, mudah menipu. Jadi orang yang amanat itu siapa? Orang beriman. Tapi kok beriman tidak amanat? Ya munafik. Ya. Naudzubillah min dalik. Akhirnya apa? Mereka menjadikan setan tidak terasa jadi teman akrabnya. Kalau katanya Allah tidak nurut, katanya Rasulullah tidak nurut. Tapi kalau katanya bisikan setan, dia nurut dan mereka menyangka dapat petunjuk. Sangkaannya kuat. Yahsabuna annahum muhtadun. Menyangka dengan kuat. Naudzubillah min dzalik. Jadi pentingnya nur hidayah. Jadi kalau orang itu, ingat kisahnya yang kemarin saya kisahkan minggu yang dulu. Sayyidina Umar dimaki-maki orang, diam. Siapa yang datang jamaah? Malah malaikat. Kenapa? Maki-makinya dibalas oleh malaikat. Nabi Muhammad tersenyum. Setelah dimaki-maki lagi, seolah-olah Sayyidina Umar, Rasulullah ini kok mendiamkan terus dan membela saya. Itu perasaan, maka itu jangan buruk sangka kepada Allah dan Rasulnya. Nggak kuat, udah. Dimaki, ikut maki. Tinggal sama Rasulullah. Dikejar sama Umar. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kamu itu kok seperti tidak membela saya. Saya dimaki-maki, kamu malah tersenyum. Tidak tahu kalau tersenyum melihat malah malaikat. Begitu saya balas maki mereka, engkau lari ya Rasulullah. Iya, saya tidak mau kumpul sama jin. Jadi jin otomatis mendekat kepada orang-orang yang tidak sabar, dikuasai hawa nafsu. Jadi apa? Dibisiki terus, ya terus terus. Masa takut? Nah, banyak tawuran ya, banyak terjadi pembunuhan. Itu semuanya dikuasai oleh setan. Jadi Allah kirim ya arsalna syayatin alal kafirin ta'uzum azza. Jadi supaya maksiat terus. Naudzubillah. Tidak ada capeknya orang-orang maksiat jemaah. Nafsunya cocok. Semalam suntuk tidak tidur kuat kalau maksiat jemaah. Coba suruh ngaji. Ngantuk tidak jemaah? Eh? Dikipasi sama malaikat ya? Sama jin ya? Tapi kalau sudah Allah kasih nur seperti Nabi Muhammad, semalam suntuk, sholat tahajud, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, kakinya bengkak tidak terasa. Itu nur dari Allah. Ya, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, mencari ajaran yang lain, setan jadi teman akrabnya, teman setia baik dari bangsa jin dan manusia. Ya, seperti wa idza khala ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Orang-orang munafik di Madinah kalau bertemu orang beriman bilang kami beriman, tapi kalau sudah meninggalkan para sahabat, mereka bilang kepada orang-orang Yahudi, kami tidak beriman, kami hanya mengolok-olok mereka, kami bersama kalian. Dan Allah sebut mereka itu pemimpin orang Yahudi, setan. Jadi setan dari bangsa jin dan manusia. Jadi bisikan yang jelek itu masuk jamaah. Kalau kita menjauhi kebenaran. Seperti kisahnya kaum Ad, kaum Samud, rumahnya dihancurkan. Karena apa? Sudah dikasih peringatan oleh Nabi Hud, Nabi Soleh, sudah jelas itu mukjizatnya apa? Setan memberikan pemahaman. Yang benar kamu. Dan padahal mereka bukan orang biasa, orang cerdas sama bisa bikin rumah dari gunung-gunung. Kaum Ad juga orang-orang kuat cerdas, bukan orang-orang bodoh, tapi cerdas dalam dunia, memakmurkan dunia, tapi tidak cerdas menurut agama. Siapa yang cerdas menurut agama kata Rasulullah? Bisa masih ingat sama? Siapa yang cerdas kata Rasulullah? Al-Qayyis, yaitu orang yang selalu ingat mati, menyiapkan kematian, menyiapkan di alam barzah dan alam akhirat.
Baik, yang terakhir tentang hikmah An-Nur. Itu. Yang ini sudah paham ya, 66 ya. Saya lanjutkan yang terakhir ya. Yang terakhir apa? Nah, An-Nur laul kasfu. Dengan dapat nur, kita bisa membuka tabir, membuka rahasia. Bukan rahasia bisa melihat jin, bukan itu jamaah. Bisa melihat yang goib-goib, bukan. Bisa melihat hakikat kehidupan. Oh, ternyata orang ini tidak menderita, kelihatannya menderita. Hanya punya mata hati, bisa melihat kebenaran. Kalau sudah gitu, maka hati ini akan menentukan ini baik atau buruk. Kalau dapat nur, ya jamaah ya. Kalau banyak maksiat, mungkin enggak ini bisa jadi kasef. Enggak mungkin. Jadi cahaya itu diberikan sama Allah kepada orang yang beriman, bukan orang yang kafir. Ya, bukan orang yang murtad, bukan orang yang munafik. Maka itu nanti dia bisa bilang apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Semua takdir Allah tidak ada yang sia-sia. Semua kejadian yang selama ini ternyata semuanya penuh hikmah untuk menambah apa? Pahala bagi orang beriman. Ya, maka itu kita harusnya apa? Cerdas jamaah. Orang beriman cerdas semua. Ya, jadi tahu hikmah kehidupan. Apa di balik semua ini kejadian? Tidak mungkin Allah itu cuma-cuma. Semua itu untuk menunjang supaya kita menghadap Allah bersih dari segala dosa. Sebab kalau kita dikasih ujian, nanti tidak naik kelas jamaah. Begitu tambah imannya, tambah ujiannya. Maka itu ujian sesuai dengan kadar keimanan. Jadi orang yang bisa melihat arinal haqqo haqqo warzunal tiba, orang itu dapat nur. Bisa melihat kebenaran, kelihatan benar, tidak ragu-ragu, tidak sampai tertipu dengan apa bujuk rayunya iblis kepada Nabi Adam yang bilang huldi, padahal Allah tidak pernah bilang huldi. Apa huldi? Bisa kekal kalau makan pohon itu? Lupa Nabi Adam jamaah. Nah itu kita sering-sering belajar supaya tidak lupa, ya. Jadi kita akan timbul keyakinan. Jadi hati ini apa? Tidak menetap jamaah. Kapan tajam, kapan tumpul, kapan punya cahaya, kapan gelapnya jamaah. Ya, kalau bercahaya berarti apa jamaah? Dia melakukan minimal sering istighfar, tobat, taat, sholat, ya, supaya tidak gelap. Tapi kalau hati gelap bagaimana jamaah? Apa bisa ditanyakan? Tanyakan pada hatimu. Apa bisikannya? Alhamaha fujuroha wa taqwaha. Hati itu bisa memberikan kabar fujur kalau dia maksiat. Siapa yang bisikan? Se Setan. Naudzubillah min dalik. Semakin tebal maksiatnya, semakin kuat bisikannya. Ingat, ada orang yang dapat bisikan membunuh istrinya, membunuh anaknya. Iya, sampai dicekik. Katanya dapat bisikan. Bahkan tidak bisa menolak bisikan itu. Sebenarnya itu dari perbuatannya, jemaah. Jadi apa? Dikuasai jiwanya. Tidak bisa menolak tentang bisikan itu. Nah itu perbanyak apa? Istighfar, zikir. Jangan sampai kosong. Bisa dipahami ini jemaah? Yang terakhir ini ada pertanyaan? Nggak cukup jelas Ustaz. Cukup ya? Ya. Iya. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin apa? Cinta kepada Al-Quran. Amin. Semakin mudah mengamalkan isi Al-Quran, semakin Amin. menerima ajaran-ajaran Islam, sehingga Amin. Allah bisa memberikan nur-nur berikutnya. Ya, baik kita hari dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. kita Ustaz. Monggo, hari dulu. Ya, selamat malam. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan Ki, Iya. Bang Ustaz.